Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-43 dari 50 topik. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat, bagian kedua. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Contohnya yaitu, apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas dimaksud pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Namun bila terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan. Berdasarkan contoh di atas, persoalannya adalah A. Apabila peraturan baik sedangkan warga masyarakat tidak mematuhinya, faktor apakah yang menyebabkannya? B. Apabila peraturan itu baik serta petugas cukup berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan? C. Norma penyeberangan jalan. Norma penyeberangan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi, 1. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa A. Rambu lalu lintas, B. Marka jalan, C. Alat pemberi isyarat lalu lintas, D. Alat penerangan jalan, E. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, F. Alat pengawasan dan pengamanan jalan, G. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan H. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi, 1. Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1, diselenggarakan oleh A. Pemerintah untuk jalan nasional, B. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, C. Pemerintah kabupaten, kota untuk jalan kabupaten, kota dan jalan desa, atau D. Badan Usaha Jalan Tol untuk jalan tol. 2. Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi, 1. Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi A. Trotoar, B. Lajur sepeda, C. Tempat penyeberangan pejalan kaki, D. Halte, dan atau E. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. 2. Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diselenggarakan oleh A. Pemerintah pusat untuk jalan nasional, B. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, C. Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa, D. Pemerintah kota untuk jalan kota, dan E. Badan Usaha Jalan Tol untuk jalan tol. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi, 1. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2, dapat bekerja sama dengan pihak swasta. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi, 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan A. Rambu perintah atau rambu larangan, B. Marka jalan, C. Alat pemberi isyarat lalu lintas, D.
Gerakan laku lintas. E. Berhenti dan parkir. F. Peringatan dengan bunyi dan sinar. G. Kecepatan maksimal atau minimal, dan, atau H. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi, 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi, 1. Pejalan kaki wajib, A. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi, atau B. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan. 2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain. Selain itu, Pasal 283 KUHP berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Pasal 284 KUHP berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal 287 KUHP berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4, huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4, huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Demikianlah materi topik ke-43 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.